Ada momen dalam hidup yang membelah waktu menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah. Sebelum kamu tahu, rasanya dikhianati. Dan sesudah semuanya berubah, pengkhianatan bukan sekadar peristiwa. Ia adalah gempa yang mengguncang fondasi kepercayaan, keyakinan, bahkan identitasmu. Ia datang tanpa peringatan, merobek rasa aman yang selama ini kamu pegang erat. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak hanya kehilangan seseorang kamu, seperti kehilangan sebagian dari dirimu sendiri. Rasa sakitnya bukan hanya tentang apa yang dilakukan orang lain. Ia tentang janji yang patah, tentang harapan yang runtuh, tentang masa depan yang pernah kamu bayangkan bersama. Kini berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku? Kamu mungkin memutar ulang kejadian itu ribuan kali di kepalamu. Mencari tanda yang terlewat, mencari kesalahan yang mungkin bisa kamu cegah. Tapi semakin kamu mencari, semakin kamu terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Ketika pengkhianatan mengubahmu, perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar. Dari luar, kamu mungkin masih tersenyum, masih bekerja, masih menjalani rutinitas. Tapi di dalam, ada badai yang belum reda. Ada kepercayaan yang retak. Ada hati yang lebih waspada. Kamu menjadi lebih hati-hati, lebih tertutup, mungkin bahkan lebih dingin. Dan kamu takut-takut bahwa luka ini akan mengubahmu menjadi seseorang yang tidak lagi kamu kenal. Namun dengarkan ini baik-baik. Perubahan tidak selalu berarti kehancuran. Kadang, perubahan adalah proses pembentukan. Seperti besi yang ditempa oleh api, kamu tidak dimaksudkan untuk hancur oleh panasnya pengkhianatan. Kamu dimaksudkan untuk dibentuk ulang, untuk menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih bijaksana. Tapi sebelum kekuatan itu lahir, kamu harus melewati satu fase yang paling sulit, fase menerima bahwa kamu terluka. Banyak orang mencoba terlihat kuat dengan menyangkal rasa sakitnya. Mereka berkata, "Aku baik-baik saja." Mereka menertawakan luka yang sebenarnya masih berdarah, tapi menekan rasa sakit tidak membuatnya hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk muncul kembali dalam bentuk kemarahan, ketakutan, atau ketidakpercayaan yang berlebihan. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak merasa sakit. Kekuatan sejati adalah berani berkata, "Ya, ini menyakitkan." Ketika kamu mengakui rasa sakit itu, kamu membuka pintu untuk penyembuhan. Kamu memberi dirimu izin untuk merasakan marah, kecewa, sedih, bahkan hancur. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah keberanian. Karena tidak semua orang sanggup duduk bersama emosinya sendiri. Tidak semua orang berani menghadapi cermin dan melihat luka tanpa menyalahkan dunia sepenuhnya. Pengkhianatan seringkali memunculkan pertanyaan tentang nilai diri. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Apakah aku tidak cukup? Apakah aku kurang menarik? Apakah aku terlalu percaya? Pertanyaan-pertanyaan itu berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut. Karena perlahan, kamu mulai mengaitkan tindakan orang lain dengan nilai dirimu. Padahal, kenyataannya, pengkhianatan lebih banyak berbicara tentang karakter pelaku daripada tentang nilai korban. Inilah titik balik yang penting. Berhenti menyalahkan diri atas pilihan orang lain. Kamu tidak bisa mengontrol keputusan orang lain untuk jujur atau berbohong, setia atau mengkhianati. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu meresponsnya. Dan disitulah kekuatanmu berada. Bukan pada masa lalu yang tidak bisa diubah, tetapi pada langkah yang kamu ambil setelahnya. Bangkit lebih kuat bukan berarti kamu tidak lagi merasa sakit. Bangkit berarti kamu memilih untuk tidak tinggal di sana selamanya. Kamu mungkin masih menangis. Kamu mungkin masih mengingat. Tapi kamu tidak lagi membiarkan luka itu mendikte setiap keputusanmu. Kamu mulai belajar memisahkan masa lalu dari masa depan. Kamu mulai percaya bahwa satu orang yang menyakitimu tidak mewakili seluruh dunia. Salah satu pelajaran terbesar dari pengkhianatan adalah tentang batasan. Mungkin sebelumnya kamu terlalu sering mengalah, terlalu sering memprioritaskan orang lain,
hingga melupakan dirimu sendiri. Pengkhianatan membuka matamu bahwa cinta tanpa batasan bukanlah kebajikan, itu bisa menjadi jebakan. Dan sekarang kamu belajar berkata tidak. Kamu belajar menghormati kebutuhanmu sendiri. Proses ini memang tidak mudah. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa kuat dan penuh tekad. Dan ada hari ketika luka itu terasa seperti baru saja terjadi. Penyembuhan tidak pernah berjalan lurus. Ia berliku, naik turun, penuh kejutan. Tapi setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah pada keputusasaan, kamu sedang membangun ketahanan mental yang luar biasa. Ketika pengkhianatan mengubahmu, ia juga mengajarkan tentang intuisi. Mungkin ada suara kecil dalam dirimu yang dulu kamu abaikan. Mungkin ada tanda-tanda yang dulu kamu rasionalisasi. Sekarang kamu belajar mendengarkan dirimu sendiri lebih dalam. Kamu belajar bahwa intuisi bukan musuh, ia adalah penjaga yang setia. Bangkit lebih kuat juga berarti memaafkan bukan untuk membebaskan mereka, tetapi untuk membebaskan dirimu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi memikul beban kemarahan. Setiap hari, kamu memilih kedamaian dibanding dendam. Dendam terasa kuat di awal, tetapi ia melelahkan dalam jangka panjang. Ia mengikatmu pada orang yang menyakitimu. Ia membuatmu terus memikirkan mereka, bahkan ketika mereka sudah tidak lagi hadir dalam hidupmu. Dan kamu pantas mendapatkan kebebasan dari itu. Kekuatan sejati lahir ketika kamu menyadari bahwa kamu masih bisa mencintai lagi. Bukan dengan kepolosan yang sama, tetapi dengan kebijaksanaan yang baru. Kamu tidak lagi mencintai dari rasa takut kehilangan. Kamu mencintai dari rasa cukup dalam dirimu. Pengkhianatan mungkin meruntuhkan kepercayaanmu pada orang lain, tetapi jangan biarkan ia meruntuhkan kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Kamu masih orang yang sama, penuh nilai, penuh potensi, penuh cahaya. Luka tidak menghapus kualitas baik dalam dirimu. Saat kamu memilih untuk bertumbuh, kamu mulai melihat pengkhianatan sebagai guru yang keras. Guru yang tidak kamu minta, tetapi tetap mengajarkan pelajaran penting tentang harga diri, batasan, dan keberanian. Ada kekuatan luar biasa dalam keputusan untuk bangkit. Keputusan itu mungkin terlihat kecil: bangun dari tempat tidur, kembali bekerja, berbicara dengan teman, mencoba tersenyum lagi. Tapi langkah kecil itu adalah fondasi dari kebangkitan besar. Bangkit lebih kuat berarti kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu sebagai korban. Kamu mungkin pernah menjadi korban dari tindakan seseorang, tetapi kamu tidak akan selamanya menjadi korban dalam hidupmu sendiri. Ketika kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban, kamu mulai melihat peluang. Peluang untuk membangun hidup yang lebih sehat. Peluang untuk memilih hubungan yang lebih jujur. Peluang untuk menciptakan standar baru. Pengkhianatan mungkin mengubah caramu melihat dunia, tetapi itu tidak harus membuatmu sinis. Kamu bisa menjadi lebih selektif tanpa menjadi tertutup. Kamu bisa menjadi lebih bijaksana tanpa kehilangan kebaikan. Setiap luka yang kamu lalui memperluas kapasitasmu untuk memahami orang lain. Kamu menjadi lebih empatik, lebih peka terhadap rasa sakit orang lain. Dan itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kamu mulai menyadari bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang pergi atau siapa yang mengkhianati. Nilai dirimu melekat pada siapa kamu sebenarnya. Bangkit lebih kuat berarti kamu berani membuka hati lagi suatu hari nanti. Bukan karena kamu lupa rasa sakitnya, tetapi karena kamu tahu kamu cukup kuat untuk menghadapinya jika itu terjadi lagi. Keberanian bukan tentang tidak takut. Keberanian adalah melangkah meski takut. Dan setiap kali kamu memilih untuk percaya lagi, kamu sedang menunjukkan keberanian itu. Pengkhianatan mungkin membuatmu jatuh, tetapi ia juga menunjukkan seberapa dalam kamu mampu mencintai. Dan kemampuan mencintai itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Jangan biarkan satu pengalaman buruk menutup seluruh kemungkinan baik di masa depan. Hidupmu lebih besar dari satu cerita pahit. Luka terdalam seringkali melahirkan versi dirimu yang paling autentik. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang.
Kamu hidup untuk menghormati dirimu sendiri. Ketika kamu berdamai dengan masa lalu, kamu membuka ruang untuk masa depan yang lebih sehat. Kamu berhenti membawa beban lama ke hubungan baru. Bangkit lebih kuat, berarti kamu belajar mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Karena ketika kamu utuh dalam dirimu, pengkhianatan tidak lagi menghancurkanmu hanya mengguncangmu sementara. Kamu mungkin tidak bisa menghapus apa yang terjadi, tetapi kamu bisa memilih arti dari kejadian itu. Dan arti itu bisa menjadi kekuatan. Setiap air mata yang kamu jatuhkan adalah bukti bahwa kamu manusia. Dan kemanusiaan itu adalah sumber kekuatanmu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa momen ini bukan akhir, tetapi awal dari transformasi terbesar dalam hidupmu. Kamu akan berdiri lebih tegak, berbicara lebih tegas, mencintai lebih sehat. Bukan karena kamu tidak pernah terluka, tetapi karena kamu belajar dari luka itu. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah akibat pengkhianatan, ingatlah, ini bukan akhir cerita. Ini adalah bab yang membentukmu. Bangkitlah, perlahan, jika perlu. Tetapi jangan berhenti. Karena ketika pengkhianatan mengubahmu, ia tidak sedang menghancurkanmu sedang mempersiapkanmu untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang mari kita melangkah lebih dalam lagi. Karena ada satu fase yang sering kali tidak dibicarakan ketika seseorang bangkit dari pengkhianatan. Fase rekonstruksi diri. Setelah badai emosi mereda, setelah tangis tak lagi sesering dulu, akan ada keheningan. Dan di dalam keheningan itu, kamu mulai bertanya, siapa aku sekarang? Pengkhianatan bukan hanya meruntuhkan hubungan. Ia seringkali meruntuhkan identitas yang kamu bangun bersama seseorang. Mungkin kamu terbiasa menjadi pendengar setia, penopang utama, atau sosok yang selalu mengalah demi menjaga harmoni. Ketika semuanya berakhir, kamu merasa kosong, seperti kehilangan peran. Namun justru di titik kosong itulah ruang baru tercipta. Ruang untuk membangun ulang dirimu, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain, tetapi berdasarkan kesadaran yang lebih matang tentang siapa kamu sebenarnya. Rekonstruksi ini membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Keberanian untuk mengatakan pendapatmu tanpa takut ditinggalkan. Keberanian untuk tidak lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Mungkin kamu mulai mengejar mimpi yang dulu tertunda. Mungkin kamu mulai memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri, berolahraga, membaca, belajar, merenung, atau sekadar menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian. Semua itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi sekadar bertahan. Kamu sedang membangun, dan membangun membutuhkan fondasi yang kokoh. Fondasi itu adalah harga diri. Ketika kamu menyadari bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan siapapun, kamu menjadi lebih stabil. Kamu tidak lagi goyah hanya karena seseorang pergi. Kamu tidak lagi merasa runtuh hanya karena seseorang tidak memilihmu. Kamu berdiri atas kesadaran bahwa kamu cukup bukan karena ada yang mencintaimu, tetapi karena kamu belajar mencintai dirimu sendiri dengan lebih utuh. Namun, perjalanan ini juga akan mengujimu dalam cara yang berbeda. Setelah dikhianati, kamu mungkin menjadi lebih protektif. Kamu membangun tembok tinggi agar tidak ada lagi yang bisa masuk dan melukaimu. Itu wajar. Itu adalah mekanisme pertahanan. Tetapi jika tembok itu terlalu tinggi dan terlalu tebal, ia bukan hanya menghalangi rasa sakit juga menghalangi kebahagiaan. Tantangan terbesarmu bukan hanya bangkit dari luka, tetapi tetap memiliki keberanian untuk membuka hati lagi suatu hari nanti. Membuka hati bukan berarti kembali menjadi naif. Membuka hati berarti percaya pada dirimu sendiri, bahwa kamu mampu menangani apapun yang terjadi. Kamu mungkin akan lebih selektif, lebih lambat dalam memberi kepercayaan, lebih tegas dalam menetapkan batasan. Dan itu bukan tanda kamu menjadi dingin, itu tanda kamu menjadi dewasa. Kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk tetap terbuka
tanpa kehilangan kewaspadaan. Kamu tidak lagi mencintai secara membabi buta, tetapi juga tidak hidup dalam ketakutan permanen. Kamu menyeimbangkan logika dan perasaan. Kamu belajar membaca tindakan, bukan hanya kata-kata. Kamu memahami bahwa cinta sejati tidak membutuhkan pengorbanan diri yang ekstrem. Dan jika suatu hari kamu kembali memberi kesempatan pada seseorang, itu bukan karena kamu lupa pada luka lama, tetapi karena kamu tahu, kamu cukup kuat untuk tidak hancur jika hal buruk terjadi lagi. Inilah bentuk kebangkitan tertinggi ketika kamu tidak lagi hidup dalam beang-beang pengkhianatan, tetapi hidup dalam cahaya kesadaran. Ada juga dimensi spiritual dalam perjalanan ini yang seringkali terlewatkan. Pengkhianatan memaksamu menghadapi realitas bahwa hidup tidak selalu adil, bahwa orang yang kamu percayai bisa berubah, bahwa janji bisa dilanggar. Di titik ini, kamu bisa memilih menjadi pahit atau menjadi lebih dalam. Banyak orang yang justru menemukan makna hidup yang lebih luas setelah mengalami luka terdalam. Mereka mulai mempertanyakan tujuan, nilai, dan arah hidup mereka. Mereka menjadi lebih reflektif, lebih sadar akan waktu, lebih menghargai kejujuran, lebih menghormati kedamaian batin. Luka itu membuka mata mereka terhadap hal-hal yang sebelumnya diabaikan. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa digantungkan pada satu orang. Kamu mulai melihat bahwa kestabilan emosional harus dibangun dari dalam, bukan dititipkan pada siapapun. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, kamu menjadi lebih kuat secara batin. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada validasi eksternal. Kamu tidak lagi memohon untuk dipilih. Kamu memilih dirimu sendiri terlebih dahulu. Dalam proses itu, kamu mungkin juga belajar tentang empati. Kamu memahami bahwa manusia bisa salah, bisa lemah, bisa tergoda. Bukan untuk membenarkan pengkhianatan, tetapi untuk melihatnya sebagai bagian dari kompleksitas manusia. Dan ketika kamu mampu melihat dengan perspektif yang lebih luas, hatimu menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi membawa beban kebencian. Kamu membawa pelajaran, dan pelajaran itu menjadi kompas yang menuntun langkahmu ke depan. Bangkit lebih kuat dari luka terdalam juga berarti kamu mengubah narasi hidupmu. Selama ini mungkin kamu berkata, aku dihancurkan. Sekarang kamu berkata, aku dibentuk. Selama ini mungkin kamu berkata, aku tidak beruntung dalam hubungan. Sekarang kamu berkata, aku sedang belajar memilih dengan lebih bijak. Perubahan narasi ini sangat penting, karena apa yang kamu katakan pada dirimu akan membentuk realitasmu. Jika kamu terus mengulang cerita bahwa kamu korban, kamu akan terus merasa lemah. Tetapi jika kamu mulai melihat dirimu sebagai pejuang yang bertahan dan bertumbuh, energimu berubah, postur tubuhmu berubah, cara bicaramu berubah, pilihanmu berubah. Kamu tidak lagi mendekati hidup dengan ketakutan yang sama. Kamu mendekatinya dengan kewaspadaan yang sehat dan keyakinan yang baru. Kamu menjadi lebih autentik. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat, karena kamu sudah melewati ujian yang membuktikan kekuatanmu. Kamu tidak lagi takut ditinggalkan, karena kamu tahu kamu mampu berdiri sendiri. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu kehilangan bukan akhir dari segalanya. Narasi barumu adalah narasi keberanian, bukan kepahitan. Dan ketika kamu mengubah cerita tentang dirimu, kamu mengubah arah hidupmu. Orang-orang yang masuk ke dalam hidupmu pun akan merasakan perbedaan itu. Mereka akan melihat seseorang yang pernah terluka, tetapi tidak retak, seseorang yang pernah jatuh, tetapi bangkit dengan pijakan yang lebih kuat. Pada akhirnya, ketika kamu melihat seluruh perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa pengkhianatan memang mengubahmu, tetapi bukan menjadi lebih buruk. Ia mengubahmu menjadi lebih sadar, lebih kuat, lebih selektif, lebih berani. Luka terdalam yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, ternyata adalah awal dari transformasi yang luar biasa. Kamu belajar bahwa rasa sakit tidak membunuhmu. Ia melatihmu. Kamu belajar bahwa air mata tidak melemahkanmu. Ia membersihkan hatimu. Kamu belajar bahwa kehilangan tidak mengosongkan hidupmu. Ia memberi ruang untuk sesuatu yang lebih selaras
dengan dirimu. Dan jika hari ini kamu masih berada di tengah proses itu, jangan terburu-buru. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu penyembuhan yang berbeda. Yang penting adalah kamu terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Karena setiap langkah menjauh dari luka adalah langkah mendekat pada versi terbaik dari dirimu. Ingatlah, kamu bukan cerita tentang pengkhianatan. Kamu adalah cerita tentang kebangkitan. Kamu bukan definisi dari luka terdalam. Kamu adalah bukti bahwa manusia bisa berubah, bisa tumbuh, bisa bangkit, lebih kuat dari apapun yang mencoba menjatuhkannya. Dan suatu hari nanti, ketika kamu berdiri dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih kokoh, kamu akan berkata pada dirimu sendiri dengan penuh keyakinan, "Terima kasih pada luka itu. Tanpanya, aku tidak akan menjadi sekuat ini." Dan sekering, sebelum kamu menutup video ini, ingat satu hal penting. Pengkhianatan mungkin mengubahmu, tapi ia tidak menghancurkanmu. Semua luka yang kamu rasakan, semua rasa sakit yang mengoyak hatimu, adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Kamu bukan lagi korban dari peristiwa itu. Kamu adalah pejuang yang bangkit dari reruntuhan, menemukan cahaya, bahkan di kegelapan terdalam. Perjalanan ini mungkin berat, tapi setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti keberanianmu bahwa kamu memilih hidup, memilih belajar, memilih mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, dan memilih untuk melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Ingat, kebebasan sejati bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang bagaimana kamu berdamai dengan luka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang membentuk versi terbaik dari dirimu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tunjukkan dukunganmu dengan klik like dan beri komentar di bawah satu kata yang menggambarkan kekuatan barumu setelah menghadapi pengkhianatan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video motivasi berikutnya. Karena setiap video di sini dirancang untuk membantumu bertumbuh dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diam karena satu pesan yang tepat bisa menjadi cahaya yang mereka tunggu. Ingat, perjalananmu belum selesai. Ini adalah awal dari babak baru dan kekuatanmu sedang menunggu untuk dihidupkan sepenuhnya.